Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kita akan membahas kasus kemarin minggu, tapi sebelumnya kita akan membahas tentang kasus juga kawan-kawan yang diputus kontrak. Oke, kawan-kawan yang diputus kontrak oleh si juragannya setelah ia ketahuan terpapar CO19. Nah, jadi tanggal 24 Maret 2022 kemarin ada kasus ya, yang dimana diputus kontrak Mbak PL oleh si juragannya. Di situ mbaknya ini tidur di lapsap ya, tidur di lapsap sana. Nah, kemudian eh, kejadian ini akhirnya mencuat di publik, lalu diangkat di sebuah berita. Di situ diwawancarai ya, karena memang ditolong oleh orang lokal itu sendiri ya. Kemudian di situ akhirnya ada beberapa hal ketika berita itu mencuat, secara otomatis nggak hanya si cecenya aja ya atau Mbak PL aja yang diwawancarai, tapi si juragannya juga ini diwawancarai. Di situ si juraganya bilang bahwa kenapa dia menginterminate si cecenya ini karena si cecenya terpapar CO19, yang dimana terpaparnya ini selepas ia liburan, dan alasannya adalah si Mbak PL-nya tersebut ini liburan tanpa menggunakan masker, dan dia karaoke di luar sana seperti itu. Di dalam hal ini kita nggak tahu kenapa si bosnya itu memiliki alasan seperti itu ya. Namun yang harus kawan ketahui, ketika ada si juragan yang melakukan pelanggaran memutuskan kontrak kerja terhadap CC-nya, ini dianggap melanggar ya aturan, bisa dituntut denda yaitu sebesar 100.000 dolar sini ya. Dan nanti kedepannya mengambil CC baru ini melalui pertimbangan imigrasi bakal ditolak ya. Nah, karena itulah dia membuat alasan, tapi nggak tahu bener apa enggaknya ya. Sekali lagi kita berpikir aja, masa sih Mbak PL sampai ngomong seperti itu? Oh, aku diinterminate karena aku terpapar. Ya, ini kesalahanku karena aku di luar sana pas waktu liburan ini karaoke nggak memakai masker. Kan itu kan mengholang sekali ya, nggak mungkin banget kalau si Mbak PL berkata dengan jujur ya. Apakah itu si bos mengada-ngada? Sekali lagi kita nggak tahu. Nah, bagi kawan-kawan memang ketika ada kasus seperti itu, jangan lupa meminta bantuan sama organisasi ya. Oke, ini kasus yang pertama tanggal 24 Maret 2022. Kemarin sempat heboh banget di kalangan kawan-kawan, apalagi di sosial media. Kemudian awal Maret 2022 ini juga ada Mbak PL yang diinterminate, diputus kontrak oleh juragannya setelah ia terpapar CO19, diisolasi dulu selama 14 hari, sembuh, kemudian diputus kontrak. Nah, tapi yang menjadi rame ini bukan karena diinterminate ya. Ini karena perkataan dari juragannya yang dimana, oh, kamu orang PL ya, ini membawa virus kepada majikan, dan kami itu takut sama orang PL seperti kamu tuh, yang dimana eh, kamu itu harus menjaga dirimu sendiri, dan ketika kamu nggak bisa menjaga dirimu sendiri, ini bisa memaparkan majikan juga. Jadi kita takut sama orang PL sepertimu. Jadi mbaknya ini bilang yang membuat ia kecewa karena dia uh, ibaratnya adalah menyinggung bangsanya. Itu untung aja ini PL ya. Coba kalau dia membawa nama Indonesia, ini pasti rame banget. Karena kalau orang Indonesia ini ibaratnya, oh yang salah kan mbaknya saja, kenapa harus kamu membawa nama baik Indonesia? Seperti itu pasti majikan bakal eh, dibully ya, bisa-bisan ya, ini pasti. Tapi karena memang yang terjadi di PL ini ibaratnya eh, orang-orang sana masih mendiamkan ya. Untung aja bukan kawan kita yang digituin. Kalau memang salah ya salahkan orangnya, tapi bukan bangsanya ya, seperti itu pasti. Oke, ini kasus pertama. Kasus yang kedua adalah kemarin minggu, ini ada orang sini yang lewat di tepi pantai di sini.
ngeliat ada Mbak Indonesia yang membuka tenda di tepi pantai tersebut. Ini ada 4-5 tenda lah. Nah, orang tersebut memfoto, kemudian dikirim ke sosial medianya orang sini atau diinformasikan ke orang sini, sehingga diangkat berita sama orang sini. Nah, mereka bilang bahwa mereka si CC-nya ini melanggar aturan. Yang pertama adalah mempermasalahkan kenapa membuka tenda di pantai. Padahal tanggal 17 bulan ini sudah ada aturan pantai ditutup. Tapi kenapa mbak-mbak ini malah liburan ke pantai dengan kondisi pantai tersebut sudah ditutup dan ada pembatasnya, tidak boleh masuk ya. Ini jadi kawan-kawan berhati-hati yo, tolong jangan melanggar loh. Saya tahu memang bingung mencari tempat, tapi kalau memang sudah ditutup ya kalau bisa jangan di situ ya, karena tahu sendiri kan orang-orang sini suka memfoto kemudian mempublikasikan, dibuat berita, dibuat informasi seperti itu ya, akhirnya banyak juga yang nantinya membuli. Kemudian yang kedua, membuka masker di tempat umum ketika mbak-mbak itu makan. Jadi ketika makan membuka masker ini dianggap melanggar aturan katanya orang tersebut ya. Oke, yang ketiga, dianggap berkumpul lebih dari 2 orang. Ya jelas ketika nanti keluar secara otomatis semacam kayak berkumpul, tapi kan ada pembatasnya tenda-tenda, tapi dianggap orang ini tidak menerima ya kondisi tersebut. Oke, yang terakhir, dianggap menambah resiko penularan ya. Jadi mbak-mbak oke, mencari tempat jangan di pantai karena untuk saat ini pantai masih ditutup ya. Nah, itu saja informasinya buat kawan-kawan semuanya. Sekali lagi tetap cari info-info ya, mana-mana tempat yang tidak boleh dipakai. Ini cari info, jadi biar tahu mbak-mbak ya. Takutnya nanti kalau sampai Anda melanggar, walaupun Anda mentaati peraturan, 2 orang memakai masker, tetap aja dianggap melanggar ya, karena Anda mendiami tempat yang sudah ditutup tadi atau tempat yang dianggap berbahaya yang tidak boleh disinggahi orang. Jadi mbak-mbak hati-hati, sekali lagi cari informasi tempat mana-mana yang tidak boleh kita tinggali untuk libur ya. Jadi usahakan disebar ya informasi-informasi biar kawan-kawan yang lain ini tahu ada apa sih di sini, kemudian tempat mana sih yang berbahaya, tempat mana sih yang tidak boleh dibuat libur, diduduki. Nah itu aja ya informasinya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.